Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya sehat-sehat semuanya ya. Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Nusa Briansyah. Dan pada video kali ini kita masih berada di playlist pemrograman web dasar. Kita masih belajar tentang bahasa pemrograman PHP. Kita masih berada di kategori struktur kontrol. Dan pada video kali ini, video ke-36, episode ke-36, kita akan membahas mengenai struktur kontrol looping gitu atau perulangan. Dan perulangan yang bakal kita pelajari di video kali ini ada while, do while, for, dan for each gitu. Oke ya, langsung aja kita bikin folder baru di sini 36 control struktur looping gitu. Oh ya, jangan lupa dihidupkan service Apache-nya ya, gini di examnya gitu. Sip, jadi pastikan dulu udah hidup. Belajar PHP. Oke, 36 belum ada. Kita bikin file baru. Yang pertama itu while. Gini. Sip. Jadi gampangnya while itu ya teman-teman udah tahu lah ya. While adalah perulangan yang diperuntukkan untuk untuk perulangan yang belum diketahui akhirnya gitu. Perulangan dibutuhkan untuk perulangan ini aja. Sip. Jadi, misalnya saya punya di sini number sama dengan 1 gitu ya. Di sini while itu yang pertama ada kondisinya. Jadi, misalnya kalau number itu di bawah sama dengan 10 gitu. Saya pakai alternatif sintaks and while gini, maka echo number. Terus nanti saya akan concat dengan koma. Gini. Terus stepnya saya mau number plus. Misalnya gitu. Sip. Coba ini ya. While. Nah gini. Sip 1 sampai 10. Udah simple aja. Ini while. Oke, atau teman-teman kalau nggak mau kayak gini ya pakai cara biasa lah ya. Gini. Sama aja. Oke. Itu while. Terus yang kedua adalah do while. Jadi kita agak cepet aja karena perulangan kita udah belajar atau implementasi di bahasa pemrograman apapun gitu ya. Kita tinggal implementasi ke bahasa pemrograman PHP aja. Jadi do while adalah perulangan yang melakukan melakukan statement terlebih dahulu sebelum divalidasi. Gitu. Jadi misalnya do lakukan misalnya gini deh. Ini number dulu atau number lagi. Tuh, do lakukan echo number, terus saya concat dengan koma, baru dicek ini. Baru dicek kalau number itu kurang dari sama dengan 10. Gitu. Oh, sorry, back dulu. Refresh do while. Oh, looping rekursif dia. Sorry karena stepnya lupa ya. Stepnya lupa number plus gitu. Duel. Nah ini. Sip. Jadi nanti kalau misalnya ini 11 misalnya. Jadi dia akan melakukan terlebih dahulu echo number, echo tambah 1 berarti kan 12 nih. 12 dicek nih. Apakah 12 kurang dari sama dengan 10? Tidak, makanya di stop. Gitu. Sip ya, jadi ibaratnya ini lakuin terlebih dahulu, kalau ke gap stop gitu.
Kalau yang while tadi kan enggak, atau perulangan yang lain kan enggak. Dicek terlebih dahulu, kalau aman lakuin, kalau enggak stop kan gitu. Itu the while. Terus yang berikutnya ada for.php. Jadi for ini teman-teman semuanya, for diperuntukkan untuk perulangan yang sudah diketahui akhirnya. Gitu. Jadi tadi kalau misalnya while, itu stepnya kita bisa urutan aksi sama step itu kita bisa tuker. Mau step dulu baru aksi, atau statement dulu baru stepnya gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya di for, misalnya di sini dolar data gitu aja deh. Saya bikin data baru. Misalnya di sini Udin, terus Wati, Wawan, sama Siti misalnya. Oh ya, satu lagi jangan lupa, Budi gitu. Jadi kalau for itu berurutan, misalnya yang pertama itu inisialisasi nilai awal gitu. Yang kedua itu kondisinya. Jadi kalau misalnya $i kurang dari berapa banyak elemen pada data, oke, kemudian stepnya. Nah, ini berurutan. Nah, sedangkan kalau while tadi kita bisa tukar step dulu atau aksi dulu gitu. Kalau ini berurutan kayak gini. Nilai awal, validasi atau kondisi, terus stepnya. Gitu. Sip ya. Echo data $i. Indeks ke $i. Gitu. Terus ini $i plus misalnya. Atau saya tambahin gini deh. Echo HR. Gitu. Back, kemudian refresh, masuk ke for. Nah gitu. Udin, Wawan, Budi. Kok Udin, Wawan, Budi sih? Oh, sorry. Nggak perlu lagi karena ini udah ada ya. Sorry. Oke. Gitu. Namanya itu for. Nah, satu lagi nih teman-teman semuanya. Perulangan yang dikhususkan untuk perulangan array. Namanya adalah for each gitu. Jadi ini for each adalah perulangan yang diperuntukkan untuk array. Gitu. Tadi misalnya saya punya for ya. Saya punya data ini. Ini kan cara loopingnya berdasarkan indeksnya. Nah, sekarang kita tinggal gini kalau pakai for each. Oke, misalnya di sini adalah nilai as $data and for each. Gini, saya bisa echo nilai, terus yang berikutnya saya mau echo HR. Gini. Refresh for each. Wow, kenapa tuh? Oh, sorry, ketukar. Jadi ini data, ini nilai, sorry. Gitu, ketukar. Nah, jadi kita akan mengulang apa yang diulang? Array mana? Array data. Per satu data disimpan ke variabel apa? Simpan ke variabel nilai. Jadi ini per satu data simpan ke variabel nilai. Oke, tampilin Udin, tampilin HR gitu ya. Nilai berikutnya simpan ke nilai lagi, nilai berikutnya nilai lagi. Jadi kita nggak mainan indeks sekarang, kita cuman mainan berdasarkan value gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya ada yang lebih keren lagi, ini yang biasanya digunakan data-datanya dari konversi table. Jadi di sini misalnya saya punya array 2 dimensi. Misalnya di sini ada nama gitu ya, namanya misalnya Udin. Terus umurnya itu 19 tahun. Terus dia jurusan misalnya.
jurusannya teknik mesin misalnya. Sip, koma, saya duplikat. Ini namanya misalnya si Wati, umurnya 20 tahun, sistem informasi. Satu lagi, Budi. Ini namanya Budi, usianya 18 tahun, jurusannya informatika. Gini. Siap ya, ini array-nya. Jadi, saya bisa langsung gini. For each data, data S misalnya nilai atau apalah teman-teman namain variabelnya ya. Ini and for each. Jadi saya tinggal gini sekarang. Echo, echo misalnya variabel nilai. Bentar. Biar lebih enak gini deh. Data mahasiswa. Terus ini data mahasiswa sebagai data gitu aja. Data ini indeks apa? Mau indeks nama. Atau gini deh. Namanya siapa? Gitu ya. Terus yang berikutnya ada umurnya. Terus yang berikutnya ada jurusan. Terus setelah itu echo HR. Kan gitu. Jadi nanti diambil persatuan nih, satu gitu ya. Satu indeks ke apa? Indeks nama gitu. Satu indeks nama. Maka sekarang tuh nama Udin, umur bla bla bla. Atau saya tambahin deh di sini ya. Di sini saya tambahin BR. Dah. Gitu, nama Udin, umur bla bla. Jadi nanti datanya kan ngambil per satu item ya. Satu gitu nih. Satu. Nah, dari satu item ini kita akan tampilkan yang spesifiknya indeks apa gitu. Indeks atau ya indeks key apa. Gitu, key apa, karena ini adalah array asosiatif gitu. Sip. Jadi itu teman-teman semuanya. Nah, ini ada yang lain nih, ada keyword break sama continue. Nah, ini gampang banget lah ya. Break ini untuk stop, kalau misalnya continue untuk melanjutkan lagi gitu. Sip ya teman-teman semuanya. Ada satu yang kita kelewat di percabangan atau pengkondisian, ada percabangan switch. Jadi itu untuk video kali ini teman-teman semuanya, saya rasa cukup. Mudah-mudahan teman-teman semuanya paham karena materinya juga tidak terlalu sulit. Dan pada video selanjutnya kita akan membahas mengenai function gitu. Jadi saya rasa itu untuk video kali ini. Saya pamit, saya ucapkan thank you, terima kasih, keep learning and keep spirits teman-teman semuanya.